Hello, welcome to Putri Ardiva YouTube channel. Channel ini akan membahas pelajaran buku bahasa Inggris dan juga latihan soal. Pada video kali ini, saya akan membahas bahasa Inggris untuk kelas 9 pada buku English for Nusantara pada chapter keempat, Upcycling Used Material. Pada chapter 4 ini terdapat 3 unit. Look at my creation, unit kedua, they are on sale, dan unit yang ketiga, let's donate. Tujuan pembelajaran dari chapter keempat ini ada 3. Yang pertama, talk about things by describing the materials and function. Membicarakan tentang benda dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan dan fungsinya. Yang kedua, identify and categorize specific information about goods and their price. Mengidentifikasi dan mengkategorikan informasi spesifik tentang benda dan harganya. Dan yang ketiga, describe an object with specific characteristic and detail. Mendeskripsikan sebuah objek dengan karakter yang spesifik dan detail. Pada video ini saya akan membahas untuk unit yang pertama, look at my creation. Pada section 1, di sini terdapat 2 gambar, yaitu gambar yang ada di sebelah kiri, tempat pensil, dan gambar yang ada di sebelah kanan itu ya. Nah, di sini terdapat 2 pertanyaan. Are you familiar with this item? Apakah kamu tidak asing dengan benda-benda tersebut? Can you name them? Dapatkah kamu menamai benda tersebut? Nah, untuk gambar yang pertama di situ adalah gambar tempat pensil ya yang terbuat dari botol plastik bekas. Sedangkan gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah hiasan dinding ya, biasanya digunakan untuk meletakkan alat-alat tulis ya seperti pensil, kemudian ada gunting, ada bolpen, penghapus dan lain-lain. Kemudian di pertanyaan yang kedua, what are those items made of? Terbuat dari bahan apakah benda-benda tersebut? Nah, kalau dari gambar yang pertama, di tempat pensil ini terbuat dari botol plastik ya. Itu dikreasikan dari botol plastik kemudian menjadi tempat pensil. Kemudian di gambar yang di sebelah kanan ini terbuat dari kain bekas ya. Kain bekas kemudian dihias menjadi hiasan dinding digunakan untuk tempat penyimpanan alat-alat tulis. Pada section yang kedua, nah di sini terdapat gambar dan keterangannya. Nah, di sini kalian akan mencocokkan gambar dan kata keterangan yang tepat. Untuk yang pertama di sini adalah water bottle, yaitu botol air. Nah, botol air ini gambar yang ketiga ini ya. Kemudian yang kedua ada tin can. Tin can ini adalah kaleng ya, kaleng. Kemudian paintbrush ini adalah kuas ya. Kemudian glue ini adalah lem. Nah, lem ada di gambar yang ada di bawah ini. Kemudian pipes ini adalah pipa. Nah, ada di atas. Kemudian yang berikutnya ada paints. Paints ini adalah cat. Kemudian yang terakhir ada bottle cap. Bottle cap ini adalah tutup botol, ada di gambar yang pertama. Pada halaman berikutnya, di sini terdapat gambar Galang dan teman-temannya sedang berdiskusi. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata yang bisa kalian hafalkan ya untuk memahami pada bacaan berikutnya. Pada halaman berikutnya di sini terdapat listening. Kalian bisa mendengarkan audionya. Audionya sudah saya sisipkan pada deskripsi di video ini. Nanti di situ kalian akan mendengarkan mana kalimat yang sesuai, recycling atau recycled. Nah, kalian bisa beri lingkaran pada salah satu jawabannya. Oke, langsung saja pada halaman yang berikutnya di sini terdapat dialog ya antara Galang dan teman-temannya. So, what are you going to sell at the bazaar? Jadi, apa yang akan kamu jual pada bazar? Any ideas? Apakah ada ide?
I think we can sell wall decoration or container to keep our stationery. Aku pikir kita bisa menjual hiasan dinding atau tempat penyimpanan untuk menyimpan alat-alat tulis kita. We can make them from recycled materials or pre-loved goods that are still in good condition. Kita bisa membuatnya dari barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai yang masih bagus. Do you mean things that we don't use anymore? Apakah yang kamu maksud barang yang sudah tidak terpakai lagi? Yes. I have already got an idea in my mind. Aku sudah ada ide di pikiranku. We can use of the water bottle that we can find in our school. Kita bisa menggunakan botol air yang dapat kita temukan di sekolah kita. How about using a piece of used pipe? Bagaimana jika kita menggunakan pipa? I don't think everyone can find a piece of used pipe at school, Andre. Aku tidak sependapat. Orang-orang bisa menemukan pipa di sekolah. Yes, I have the same opinion as Made. Ya, aku juga sependapat dengan Made. Ya, I think you are right. Ya, aku pikir kamu benar. Hey, I think we can create two products from water bottles. We can use the bottle cap and the bottle itself. Hey, aku pikir kita bisa membuat dua produk dari botol air. Kita bisa menggunakan botolnya dan juga menggunakan tutupnya. What do you mean? Bagaimana maksudmu? What I'm trying to say that we can create something from the cap and we can create something else from the bottle. What do you think, guys? Jadi kita bisa mencoba untuk membuat benda dari botol itu sendiri dan tutup botolnya. Bagaimana menurutmu? Hey, I think we can try to use Monita's idea. Ya, aku pikir kita bisa mencoba idenya Monita. I agree. Aku setuju. Sure, why not? Tentu saja, mengapa tidak? Nah, itu adalah percakapan antara Galang, Andre, dan Monita. Nah, di sini nanti kalian akan menjawab pertanyaan ya. The topic of the conversation is... Topik dari percakapan tersebut adalah the project for the bazar. Project untuk acara bazar. Andre's idea is using... Idenya Andre adalah menggunakan apa tadi? Idenya Andre adalah menggunakan pipa ya, pipes. Made thinks that, Made berpikir bahwa pipes are hard to find at home. Pipa sulit untuk ditemukan di rumah. Untuk yang nomor 4, Galang and Made, Andre's opinion. Galang dan Made tidak setuju ya dengan pendapatnya Andre, disagree. Which picture represent the idea? Manakah gambar yang mempresentasikan idenya? Gambar yang mempresentasikan ide yaitu gambar yang A ya, yang menggunakan water bottle. Gambarnya adalah menggunakan botol air. Saya akan lanjutkan pada pembahasan di halaman berikutnya. Di sini juga terdapat dialog dari lanjutan dari dialog tadi ya. Dialog antara Galang, Monita, dan Andre. Nah, di sini mereka melanjutkan percakapan yang tadi. Okay, so we agreed to make a wall decoration from plastic bottle and caps. I've got an idea with the caps. Oke, jadi kita sepakat untuk membuat hiasan dinding dari botol plastik dan tutupnya. Aku punya ide dengan tutup botolnya. What is it? Tell us. Apa itu? Ceritakan pada kita. This is the thing that we are going to sell. Ini adalah barang yang akan kita jual, sambil menunjukkan sebuah ikan yang terbuat dari tutup botol. A fish, seekor ikan. It does look like a fish. What is it made of?
Itu memang terlihat seperti ikan. Terbuat dari apa itu? Ya, what is made of? Ya, terbuat dari apa itu? Well, this fish is made of particular plastic cap. The cap is the head and the body of the fish. There is a toy eye on the cap. The body of the fish is also painted. The tail is made of triangular paper. Ikan ini terbuat dari tutup plastik yang bundar. Tutupnya adalah kepala dan badan ikan. Ada mainan mata di tutup botol tersebut. Tubuh ikan juga diwarnai. Ekornya terbuat dari kertas segitiga. I see. Oh, begitu. Then we glue them onto blue paper. We can add some green ornament from paper as the plants. Lalu kita tempelkan menggunakan lem dengan kertas biru. Kita bisa menambahkan beberapa ornamen hijau dari kertas sebagai tanaman. Ah, I got it. Well, that's one idea. Galang, have you got another idea? Oh, aku mengerti. Baiklah, itu satu ide. Galang, apakah kamu punya ide lain? Oke, lanjut di sini kita akan menjawab ya pertanyaan berdasarkan dialog yang ada di atas tadi. Pertanyaan yang pertama, Monita's idea is using. Idenya Monita menggunakan apa tadi? Menggunakan tutup botol atau caps ya. Kemudian yang kedua, the fish is made of. Ikan tadi terbuat dari apa? Terbuat dari circular plastic cap ya. Dari tutup plastik yang bulat. The cap is the head of the fish. Tutup botolnya digunakan untuk membuat kepala ikan ya. Untuk yang nomor 4, the tail of the fish is shaped triangular probably because it resemble the shape of a fish tail. Karena itu bisa mewakili bentuk dari ekor ikan. Berbentuk segitiga ya. From the dialogue, we can conclude that Monita used green paper because it can look like underwater plants, karena itu bisa terlihat seperti tanaman ya. Monita use blue paper probably because it Monita menggunakan kertas yang berwarna biru karena supaya terlihat seperti air ya, will become the water. Lanjut pada section yang ketiga, pada language focus. Pada section yang ketiga ini, di sini kita akan membahas tentang adjektif ya. Jika kita ingin mendeskripsikan suatu benda, kita biasanya menggunakan kata sifat atau adjektif ya. Adjektif ini artinya kata sifat. Jika kita menggunakan lebih dari satu kata sifat, maka ada urutan yang perlu diperhatikan. Seperti berikut ini. Yang pertama adalah general opinion, yaitu opini secara umum. Yang kedua, specific opinion, yaitu opini secara spesifik. Yang ketiga adalah size, yaitu ukuran. Yang keempat adalah shape atau bentuk. Yang kelima adalah age atau usia. Yang keenam adalah color atau warna. Yang ketujuh, nationality atau kebangsaan. Dan yang terakhir, material, yaitu bahan. Nah, itu adalah urutan-urutan yang digunakan jika kita ingin mendeskripsikan sebuah benda. Pada gambar berikut ini terdapat tutup botol plastik yang berwarna-warni. Nah, jika kalian ingin mendeskripsikan benda tersebut, nah, caranya seperti ini. Yang pertama adalah bright. Bright ini artinya cerah ya. Cerah di sini berarti informasi yang secara umum ya, opini, general opinion. Kemudian small. Small ini artinya kecil. Nah, kecil berarti kan ukuran ya, size. Berikutnya adalah round. Round ini artinya bulat. Nah, bulat berarti kan bentuk ya, shape. Setelah itu ada old. Old ini artinya
tua. Nah, tua berarti kan usianya. Kemudian ada multicolor. Multicolor berarti di sini menjelaskan warnanya. Kemudian plastik. Nah, plastik di sini menjelaskan materialnya, bahannya ya. Nah, itu adalah urutan yang kita gunakan untuk mendeskripsikan suatu benda. Pada halaman berikutnya, pada lembar kerja 4.5, nah di situ kan terdapat tabel ya. Kalian diminta untuk menguraikan mana bagian yang termasuk di ukuran, di bentuk, di warna, di bahan. Nah, itu ya. Nah, di sini untuk phrase-nya ada size, shape, color, material, and noun. Nah, ini urutan-urutan untuk mendeskripsikan benda tadi. Kemudian di sini ada nama bendanya, yaitu circular plastic cap. Nah, ini contoh ya. Circular plastic cap. Nah, berarti di sini untuk circular itu adalah bentuknya, shape. Nah, kalian tuliskan di sini, berarti shape itu adalah circular. Kemudian untuk material, di sini adalah plastiknya. Nah, plastik di sini termasuk bahannya. Kemudian cap. Cap ini tutupnya, berarti di sini termasuk ke benda atau noun. Bisa dimengerti ya sampai di sini. Oke, kita sekarang urutkan dari yang nomor 2 ini, yaitu triangular paper. Triangular paper berarti triangular ini masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam shape-nya ya. Kemudian paper masuk ke dalam material, bahannya, yaitu kertas. Kemudian benda yang ketiga adalah round lantern. Round ini berarti masuk ke dalam bentuknya ya, bulat. Kemudian lantern itu lentera, berarti nama bendanya. Yang terakhir adalah plastik lantern. Nah, plastik lantern ini berarti yang plastik ini masuk ke dalam material ya. Kemudian lantern ini masuk ke nama bendanya atau noun. Nah, seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya pada lembar kerja 4.6, nah di sini terdapat gambar ya. Kalian di sini nanti akan menentukan size ukurannya, kemudian shape bentuknya bagaimana dari gambar yang sudah disajikan. Nah, ini untuk yang contohnya nomor 1, ini shape bentuknya adalah round ya, bulat. Kemudian materialnya terbuat dari rubber atau dari karet. Kemudian bendanya yaitu table atau meja. Untuk gambar yang kedua, nah di sini untuk shape-nya itu bentuknya ya. Bentuknya adalah round. Kemudian untuk color-nya, warnanya kita bisa tuliskan di sini. Warnanya kan ada warna kuning, ada warna orange. Nah, di sini kita bisa tuliskan saja colorful gitu saja ya, bisa berwarna-warni. Kemudian untuk materialnya, bahannya terbuat dari, nah ini terbuat dari metal atau dari baja. Kemudian untuk bendanya, ini adalah pencil case, tempat pensil. Berikutnya adalah gambar yang ketiga. Untuk shape-nya di sini adalah round ya. Kemudian untuk material, bahan-bahannya terbuat dari plastik. Untuk noun-nya, bendanya di sini adalah container, tempat penyimpanan ya. Gambar yang keempat di sini untuk warnanya yaitu brown. Kemudian untuk materialnya, bahannya terbuat dari kardus ya, cardboard. Untuk bendanya, noun-nya di sini adalah organizer atau tempat penyimpanan juga. Gambar yang terakhir, nah di sini ada ini ya apa? Seperti tempat celengan. Untuk shape-nya atau bentuknya adalah tabung ya, cylindrical. Kemudian untuk materialnya, bahannya dari metal. Kemudian untuk noun-nya, bendanya yaitu piggy bank, itu celengan ya.
Pada section yang keempat, nah di sini kalian akan membaca sebuah teks ya. Kalian bisa membacanya sendiri. Nah, nanti di sini saya akan berikan translate-nya. Oke, setelah membaca teks tersebut, di sini kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Untuk pertanyaan yang pertama, the topic of the talk is a robotic arm, yaitu lengan robot. Yang kedua, the following are the materials to create the robotic arm, except, nah bahan-bahan berikut ini digunakan untuk membuat lengan robot tadi, kecuali yang mana? Kecuali yang D, ya, glue. We can put on the robotic arm on our wrist. The elastic is used to hold the robotic arms. We move the robotic arm by pulling the strings. From the text, we can conclude that if we want to move our right index finger, we should attach the string correctly. Pada halaman berikutnya, di sini juga terdapat teks tentang kreasi dari Made. Nah, di sini dia menceritakan tentang hasil kreasinya. Nah, kalian bisa membaca teks tersebut. Di sini saya akan berikan untuk translate-nya. Berikut ini juga terdapat soal dari teks tersebut. Nah, di situ untuk yang pertama, the topic of the talk is a special lantern made of plastic, yaitu lentera yang terbuat dari plastik. Made used a plastic bottle probably because it was. Made menggunakan lentera dari botol plastik karena easy to find. Nah, karena botol plastik itu bahannya mudah untuk ditemukan, ya, mudah untuk didapatkan. What did Made do first in making the lantern? Hal pertama yang dilakukan oleh Made untuk membuat lentera? Hal pertama yang dilakukan Made adalah cut and shape the plastic bottle, memotong dan membentuk botol plastik. The light bulb was near the neck of the bottle. The lamp could light better, supaya lampunya bisa bersinar, bisa menyala dengan lebih terang, ya. Untuk nomor 5, the lantern looked pretty and full of color because of the paint, karena diwarnai, ya. Lenteranya terlihat indah dan berwarna-warni karena dicat. Untuk yang nomor 6, nah ini adalah pertanyaan yang terakhir. The best picture that present Made's special lantern is, gambar yang menunjukkan lentera yang dibuat oleh Made adalah gambar yang D, ya, karena terbuat dari botol plastik. Pada section yang ke-6 ini adalah section fun time. Nah, kalian bisa mengerjakan section 6 ini berdasarkan instruksi yang diberikan oleh guru kalian. Kalian bisa melakukannya bersama dengan teman sekelas kalian. Oke, itu tadi penjelasan dari saya untuk buku English for Nusantara kelas 9, chapter keempat, unit yang pertama. Untuk video pembahasan berikutnya, nantikan pada video yang selanjutnya. Thank you for watching.